Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Azhara. Saya di sini akan menjelaskan tentang sesuatu yang berhubungan tentang belanja dan belanja, ya kan? Ya, bisa dilihat pada gambar tersebut merupakan identik dengan shopping. Ada promo 17 promo diskon 70%, ada 12 dan ada juga orang yang membawa kantong belanja yang sangat banyak. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas judul keterkaitan antara belanja online dengan sikap konsumerisme pada masyarakat. Sikap konsumerisme atau boros bisa timbul kapan saja. Nah, salah satu faktornya bisa dari berbelanja online. Perubahan perilaku konsumen dalam belanja online di masa COVID-19. Perilaku konsumen merupakan sebuah tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh sekelompok orang atau organisasi yang berhubungan dengan cara bagaimana individu atau kelompok tersebut melakukan pengambilan keputusan dalam menggunakan atau mendapatkan barang atau jasa yang mana juga dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Seiring dengan perkembangan teknologi, konsumen mulai meninggalkan kebiasaan belanja di pasar tradisional atau pembelian secara offline dan beralih ke platform online yang bisa digunakan oleh para konsumen, yaitu online shop, sosial media, e-commerce, dan masih banyak lainnya. Maka hal ini menunjukkan adanya perubahan dalam perilaku konsumen. Seperti yang bisa kita lihat pada gambar tersebut menunjukkan bahwa bisa berbelanja dengan menggunakan kartu melalui komputer. Artinya, kita bisa memesan barang hanya dengan lewat menggunakan komputer ataupun media handphone. Yang kedua, ada faktor-faktor yang menyebabkan adanya perubahan perilaku konsumen dari kebiasaan belanja offline ke belanja online. Dari sini saya membagi 3 faktor. Yang pertama, ada pendekatan motif belanja online yang menjadi alasan utama masyarakat memilih untuk belanja online adalah dengan biaya yang lebih murah. Masyarakat bisa mendapatkan kenyamanan, berbelanja tanpa henti, menghemat waktu dan tenaga, serta dapat mencari barang yang diinginkan tanpa harus mencari dan mendatangi tempat belanja atau toko satu persatu. Faktor yang kedua ada internet environment. Bagi pelaku pasar online, akan lebih mudah menemukan informasi yang objektif terkait suatu produk dan perusahaan. Yang ketiga ada dalam komunikasi internet sangat berpengaruh terhadap belanja online. Hal ini diakibatkan karena adanya kecenderungan konsumen untuk memilih gaya hidup yang sama dengan konsumennya atau tanda kutip mengikuti perkembangan zaman. Ada pertanyaan nih, mengapa semua orang suka berbelanja online? Apa ya kira-kira jawabannya? Faktor yang pertama bisa dilihat dari gambar tersebut ada promo. Faktor yang pertama banyak promo yang menarik. Daya tarik dari situs belanja online adalah banyaknya promo. Menarik yang ditawarkan, promo yang ditawarkan pun beragam. Bisa dalam bentuk potongan harga, cashback, point reward, dan lain-lain. Selain itu juga ada beberapa merchant bekerja sama dengan kartu kredit atau e-wallet tersebut untuk menambah promo yang tidak tanggung-tanggung. Promonya juga bisa dikumpulkan atau ditukar juga pada lain waktu selama masih berlaku. Misalnya seperti ini. Jika Anda ingin membeli sebuah produk atau membeli sebuah makanan,
melalui warung UMKM yang bekerja sama dengan perusahaan seperti Grab, Gojek. Jika Anda membayar menggunakan Shopee Pay, maka uang tersebut akan kembali kepada Anda dengan cara scan dulu, masukkan kodenya, baru Anda mendapatkan cashback dengan pembayaran tersebut. Yang kedua, waktu dan tenaga tidak terbuang sia-sia. Sebelum adanya situs belanja online, untuk berbelanja kita harus mendatangi dahulu toko tersebut, bukan? Untuk sampai di tokonya, kita harus rela menghabiskan waktu berdiam diri di dalam kendaraan. Karena jalanan sekarang macet sekali. Terkadang barang yang diinginkan pun ketika sudah sampai sana, belum tentu ada. Maka dengan adanya belanja online bisa menghemat waktu, tenaga, serta langsung melihat ketersediaan barang tersebut dan modelnya lewat layar handphone. Contohnya seperti gambar di samping, menunjukkan orang tersebut sedang memilih-milih baju mana yang akan dia beli dan ia masukkan ke keranjang lalu dia check out untuk membelinya. Contoh faktor yang ketiga adalah banyak barang dan brand tersedia. Dulu, situs jual beli online hanya menghadirkan toko-toko kecil. Namun, dengan adanya minat pembeli yang semakin tinggi, maka kini brand besar tersebut membuat official store di e-commerce. Sehingga bisa membeli barang impor yang tidak diperjualbelikan di Indonesia lewat situs jual beli online. Pilihan berbelanja pun semakin lengkap dan banyak untuk dipilih. Contohnya seperti ini. Ketika Anda membuka e-commerce seperti Lazada, Shopee, Tokopedia, situ banyak sekali brand-brand ternama dan barang tersebut bisa dipastikan untuk orinya. Seperti barang impor. Ya memang barang impor itu barang bekas tapi terlihatnya masih bagus dan masih bisa dijual kembali. Dan kondisi barangnya itu pun tidak kalah menariknya dengan barang yang ada di toko-toko yang ada di mall ataupun toko yang ada di luar negeri. Yang keempat ada bisa melihat review orang sebelum membeli. Kelebihan lain yang dimiliki dari belanja online di situs jual beli online adalah bisa melihat review orang sebelum membeli karena dengan adanya review pembeli sebelumnya menjadi patokan apakah merchant tersebut terpercaya atau tidak. Bahkan jumlah review yang diberikan dari pembeli tersebut sebelumnya menjadi tolak ukur sebelum berbelanja. Pengalaman inilah yang tidak bisa didapatkan saat berbelanja di toko konvensional. Contohnya seperti Lazada. Banyak orang yang meragukan barang-barang yang ada di Lazada. Namun pada kalangan masyarakat, jika ingin membeli barang melalui situs jual beli Lazada atau Shopee atau Tokopedia, bisa melihat review. Toko mana yang reviewnya paling bagus, itu pasti barangnya ori dan terpercaya dan penjualnya tidak mungkin menipu. Zaman sekarang banyak yang membeli barang, misalnya beli barang tas yang dikirim cuman kardus atau jajanan ciki anak-anak. Lanjut. Yang kelima, gratis ongkir. Kini dengan keberagaman situs jual beli online bisa berbelanja secara langsung dari rumah saja. Ditambah lagi ada beberapa merchant yang menawarkan gratis ongkir dengan transaksi tertentu. Biaya untuk berbelanja bisa fokus hanya pada barang yang dibeli saja, sehingga pembeli tidak perlu lagi memikirkan isi bensin, uang parkir, apalagi harus bermacet-macetan di jalan. Kebanyakan para toko yang menawarkan gratis ongkir, misalnya ada minimal belanja 50.000 atau minimal belanja 30.000. Tapi pada hari-hari tertentu, misalnya pada e-commerce Shopee, terdapat promo pada tanggal 10-10, 11-11, pada 12-12,
setiap tanggal dan bulan itu sama, pasti e-commerce tersebut menawarkan gratis ongkir kepada para pembelinya untuk menarik minat agar para pembeli untuk berbelanja di situs Shopee tersebut. Nah, kita beralih ke dampak dari berbelanja online. Dari slide ini, ada dampak positif. Yang pertama, belanja lebih mudah dan banyak pilihan. Yang kedua, untuk belanja lebih fleksibel. Yang ketiga, harganya jauh lebih murah dibandingkan secara langsung. Yang keempat, mempermudah akses pembelian barang secara tradisional. Nah, yang ini dampak negatifnya. 1, sampah yang dihasilkan oleh sektor perdagangan daring menjadi masalah yang menggunung karena banyaknya kemasan yang digunakan untuk pengiriman seperti kemasan plastik sekali pakai, sementara para pembeli tidak punya pilihan kemasan yang lebih ramah lingkungan. Yang kedua, jejak karbon atau carbon footprint yang dihasilkan dari pengiriman paket online menggunakan transportasi udara, mobil, dan motor. Yang ketiga, dapat menjadikan diri untuk berperilaku konsumtif dan boros. Dampak negatif tersebut bisa ditanggulangi. Dampak yang pertama bisa diminimalisir dengan cara para toko tersebut menggunakan packaging dengan kardus, karena kardus merupakan bahan yang mudah terurai dan penyimpanannya pun bisa cepat terurai. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video tersebut saya mengambil video di lokasi Pasar Tanah Abang yang merupakan pasar terbesar di Asia Tenggara. Pada pasar tersebut ditemukan banyak sekali toko-toko yang tutup akibat pandemi COVID-19, terutama pasar toko-toko pakaian. Seperti yang kalian lihat, toko-toko pakaian di sini sudah bersih, tertata rapi, namun itu tidak hanya cukup untuk meramaikan perdagangan mereka. Mereka nutup karena sebagian besar ada yang gulung tikar, sebagian besar tokonya ada yang mau dijual kembali dan membuka usaha lain di tempat lain. Toko yang buka pun rata-rata tidak adanya pengunjung yang membeli barang dagangan mereka. Saya di sini bersama teman saya mengambil video dari awal masuk sampai pertengahan pasar. Tidak ditemukan satupun seorang pembeli yang membeli produk tersebut.